Shalom, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Steven di sini. Kita belajar firman Tuhan hari ini supaya adik-adik mengerti apa pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca, buka Alkitabnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 hal penting dalam ayat ini. Apa aja Kak? Yang pertama Roh Kudus, yang kedua kuasa, dan yang ketiga menjadi saksi. Selama bertahun-tahun Tuhan Yesus menemani murid-murid, mengajari, membuat mujizat, dilihat oleh murid-murid, mengalami kehidupan bersama-sama. Pada satu titik, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Wah, murid-murid merasa, aduh, guruku akan meninggalkan aku, akan meninggalkan kami. Nah, murid-murid ini dalam hal itu mengalami kesedihan, mungkin juga mengalami ketakutan. Gimana kalau guruku tidak ada nanti, seperti ayam, anak ayam yang kehilangan induknya. Yesus tahu keadaan ini, maka Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya waktu itu, dan pesan ini juga untuk kakak dan untuk adik-adik juga. Apa pesannya? Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya supaya murid-murid tidak hidup dalam ketakutan, tidak berbuat apa-apa lagi, tetapi harus melakukan sesuatu. Sama seperti Tuhan Yesus harapkan kakak dan adik-adik saat ini juga melakukan sesuatu. Apa pesannya Tuhan untuk adik-adik dan untuk kakak? Nah, yang pertama, Roh Kudus. Dikatakan, adik-adik harus tahu Roh Kudus ini dikatakan sebagai roh penolong yang menolong murid-murid, yang memberi kekuatan, yang memberi semangat. Nah, Roh Kudus ini juga yang saat ini juga masih ada, bekerja, itu menolong adik-adik, menolong kakak, memberi semangat, memberi kekuatan. Untuk apa? Memberi kuasa. Kuasa apa? Menerima kuasa. Pada saat kita percaya Roh Kudus, kita, oh Tuhan, oh Roh Kudus, penuhi saya. Maka Roh Kudus itu akan memberi kuasa. Kuasa ini yang menggerakkan adik-adik, menggerakkan kakak, untuk terus dapat melakukan tugas-tugas kita. Melakukan perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Apa perintahnya? Tugasnya apa? Menjadi saksi. Murid-murid dengan berani waktu itu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka diberi kuasa. Kuasa ini menggerakkan mereka sehingga mereka menjadi saksi-saksi Kristus sampai mereka mati. Mereka berani bersaksi tentang Kristus. Nah, hal yang sama Tuhan inginkan kepada adik-adik dan kepada kakak, bahwa kita harus punya Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi adik-adik dan kakak kuasa. Kuasa untuk menggerakkan sesuatu supaya kita melakukan sesuatu, yaitu bersaksi. Apa yang kita saksikan, Kak? Ngomong sama teman adik-adik, kamu tahu enggak? Saya punya Tuhan Yesus yang menolong saya, yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya. Nah, adik-adik harus punya keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan kepada teman-teman adik-adik, kepada keluarganya adik-adik yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. 3 hal, kakak ulangi ya, pesan Tuhan yang penting untuk kakak dan untuk adik-adik. 1, ayo minta Roh Kudus ada dalam hidup adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Menggerakkan adik-adik untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bercerita tentang Kristus kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati, didengar firman Tuhan, dilakukan. Sampai jumpa.